Para hadirin undangan dan jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertauhid, kita tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah jemu-jemunya dan puas-puasnya mengumandangkan kalimat tahmid, kalimat sanjungan, kalimat pujian, yaitu kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, seluruh pujian hanya untuk Allah. Allah lah yang pantas kita puji. Karena kesadaran, keyakinan kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang beriman, tidak ada satu gerak dan diam pun di dalam alam ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak keluar daripada kudrat dan iradat Allah. Semuanya sudah tersusun rapi dalam ilmu Allah. Kita hanya bisa kembali kepada unsur asal, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi akui tidak diakui, keberadaan kita malam ini, berkumpulnya kita pada saat ini adalah merupakan sebuah anugerah, sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, apalagi lebih-lebih kita berada di ujung, di puncaknya Rajab. Malam ini kita berharap mudah-mudahan Allah yang maha menatap, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha memperhatikan, semoga akan menebus, akan membayar semua harga jerih payah kita, harga sehat kita, lapang kita, akan ditebus dengan harga yang mahal berupa ampunan terhadap semua dosa-dosa kita, dan yang paling kita dambakan mudah-mudahan kita dikumpulkan dan Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita diberikan pesan dan amanat oleh tuan rumah untuk membaca manaqib. Manaqib adalah sejarah singkat, riwayat singkat para orang-orang yang dimuliakan Allah. Jadi menyebutnya, mendengarnya, memperhatikannya adalah merupakan rahmat bagi kita yang diberikan oleh Allah. Siapapun yang mendengarnya, yang membacanya, itu tanzilur rahmat, akan diturunkan rahmat oleh Allah. Tentang masalah wali, itu di dalam surah Yunus 63-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ini seakan-akan Allah bertanya kepada hambanya yang beriman, sekaligus Allah juga yang menjawab. Ketahuilah olehmu, inna itu litaukid. Jadi kalau sudah litaukid dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan lagi, pasti ada orang yang meragukannya murtad. Orang yang meragukan terhadap kewalian adalah murtad. Inna aulia jama' daripada waliun, artinya beberapa wali dari 3 sampai ke batas banyaknya wali. Wali itu hampir 40 macam pangkatnya lah. Ada Abdul, ada Umana, ada Atskia, ada Nujaba, ada Kutub, bermacam-macam sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Adapun Syekh Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah pangkatnya Kutub, karena berasal juga dari Sidina Ali karamallahu wajhah. Beliaunya dari Sidina Ali Al-Husain, itu Kutub pangkatnya. Ada Autad di 4 penjuru, Masyriq, Maghrib, Timur, Barat. Itu Autad yang 100 tahun sekali Allah membentengi dunia. Namanya wali Autad itu 100 tahun seikum, 4 penjuru. Jadi bermacam-macam. Inna auliya Allah. Jadi auliya namanya wali, wali itu bahasa kitanya wakil. Bahasa kitanya wakil. Wakil itu biasanya kalau pimpinan pasti rapat, akrab, pasti saling mengenal, saling mengetahui antara wakil dan pimpinan. Ini wakilnya bukan wakil bupati, bukan wakil camat, bukan wakil rektor, tetapi nisbahnya kepada zat yang maha suci, wali Allah. Bila sudah tersebut wali Allah, merinding gula wakwa, berarti orang ini mulia benar, mulia luar biasa, agungnya, mulianya terhadap orang yang disebut dengan wali Allah. Cuma di situ ada dua ciri yang paling prinsipil disebutkan oleh Allah Ta'ala terhadap orang wali. Bila awak melaksanakan yang dua ini, siapapun lah orangnya bisa mendapat gelar wali. Pertama, la khaufun, itu berat la khaufun itu berat, meskipun ringan, mudah, ringkas, redaksinya pendek, tapi ijaznya mahal luas, panjang, berat 3W. La khaufun artinya tidak pernah takut. Jadi tidak pernah takut terhadap siapapun, dengan apapun, terhadap makhluk. Tidak ada di dalam kamusnya orang wali rasa takut. Takut miskin, takut lapar, takut musibah, takut terhadap apapun. Mereka tidak akan pernah takut illallah, kecuali kepada Allah. Ini nyaman aja menyambat inilah. Nah, nggak ada takut. Biasanya kenapa orang takut? Karena banyak masalah, membuat masalah, sering melakukan masalah. Orang yang wali Allah kada pernah membuat masalah, baik terhadap makhluk, manusia, binatang, kayu dan sebagainya. Mereka para wali sayang benar terhadap makhluk Allah, jadi tidak pernah mengulang masalah. Nah, kedua, walahum yazanun, mereka ada pernah sedih. Ada pernah sedih, ini juga berat. Ada pernah duka cita, ada pernah mengeluh, ada pernah mari, ada pernah tak akai, ada pernah tak aduh. Nambah baras, kan berduit, kan ada masa bodoh. Yalah, artinya mereka semakin diuji, semakin bahagia, semakin diuji, semakin gembira. Karena anggapan mereka ujian itu adalah merupakan sebuah hadiah. Sebuah hadiah, bagaimana layaknya orang menerima hadiah, sukanya luar biasa. Itulah para wali. Mereka kada takut, kada pernah sedih, meskipun digergaji, dibakar, mereka tidak ada sedih. Nah, inilah dua ciri yang paling
berat dilakukan oleh orang wali. Kenapa? Karena modalnya alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang beriman, kuat imannya sampai kepada hakul yakin, bahkan sampai kemalul yakin. Jadi keyakinan menimbulkan sifat keberanian dalam hidup. Lalu dibuktikannya alladzina amanu wa kanu yattaqun dengan ketakwaan. Dua macam inilah iman dan takwa, iman dan takwa. Nyawaunya itu umayyah banyak bagi pisahan iman lawan takwa. Nah, jadi di sini daripada akibat orang kuat iman dibuktikan dengan ketakwaan, lahumul busyra fil hayatid dunya, mereka itu ditawari kegembiraan, kebahagiaan, disingkap, dibuka rahasia Allah, apapun yang belum pernah dilihat oleh orang biasa akan diberikan oleh Allah. Hendak ke Makkah wa ini kawa, hendak ke langit wa ini kawa. Nah, kalau sudah orang itu disebut wali Allah, karena dibuka, disingkap rahasianya. Sekarang kita mengundang guru kita lah, guru Sokumpul lah. Guru Sokumpul, ngaran Sidin Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Al-Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Khalifatu Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muliki lagi. Yurid yang berapa nih? Pak Imam Arsyad Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir pada tahun 1946. Jadi di situ di saat waktu Mama Sidin mengandung Sidin, mengandung seperti biasanya kalau orang itu menjadi calon manusia besar, manusia mulia, mamanya yang mengandung itu pasti mendapatkan ada irhas, ada kebahagiaan, ada ilham dari Allah, sering bermimpi orang-orang mulia, dan bahkan yang hebatnya itu waktu mamanya itu mengidam, Sidin cukup menikmati kidam itu dalam mimpi aja. Jadi bila tidak hendak durian, Sidin bermimpi durian, isok ampe hendak durian. Bila Sidin hendak di apapun nanti inginkan Sidin waktu mengidam guru kita, Allah mengabulkan kidam Sidin dalam mimpi. Dan pada waktu itu di zaman Sidin lahir, itu di zaman waktu sedang gencarnya Jepang Belanda lah. Lalu beliau berangkat ke sebuah kampung untuk bertanya kepada tuan guru di saat waktu hendak melahirkan di mana bagus melahirkan. Jadi Sidin kan itu kulirang, tapi waktu itu dipadakan oleh tuan guru tuh, kamu harus berangkat ke seberang di Martapura, seberang di mana Obama Sayyidina Muhammad, karena di situ adalah kampung aman. Kampung aman, Belanda bila masuk kampung situ, padat kampung itu kada melihat. Gelap, kampung itu gelap, jadi Belanda kada mau berakabrik kampung itu. Jadi di situ kenapa? Karena ada seorang wali Allah yang bernama Abdurrahman. Ini termasuk daripada karamat Sidin, Guru Abdurrahman, dia guru hidup. Disitulah Sidin dilahirkan. Dan di saat lahir Sidin, tubuh badan Sidin itu berubah biru, biru nang kayak orang kehabisan darah, nang kayak orang kehabisan oksigen. Jadi nenek Sidin yang bernama Salvia itu mengira cucu Sidin ini bakal meninggal karena melihat kondisi anak nih. Tapi dan berkat dua guru itu Abdurrahman, lalu tubuh Sidin berubah menjadi kemirah-mirahan, menjadi seperti orang berdarah, seolah seperti orang yang biasa. Kemudian ada suara tangis, tangis, dan di situ Sidin yang paling anehnya itulah pada mau menyusu lawan Mama Sidin. Sidin mau menyusu cuma di dalam kamar, nang tidak ada muhrim nang melihat. Pada waktu itu Sidin cuma nang diisap Sidin air liur guru itu, nang diisap Sidin. Ini orang melimpahkan ilmu inilah air liur tuan guru itu. Dan nama Sidin waktu lalu adalah Kusyairi. Lalu setelah beliau sudah berusia beberapa bulan, lalu diganti nama Sidin oleh orang tua Sidin menjadi Zaini, Muhammad Zaini, sesuai dengan nama tuan guru pada masa itu.
Dan di antara karamah, di antara keistimewaan Sidin, beliau dididik oleh orang tuanya, diajari oleh orang tuanya menjadi manusia dermawan. Manusia dermawan, beliau tidak akan menerima bila kada memberi dulu. Jadi memberi dulu, bersedekah dulu, hanya menerima. Jadi bila mengaji, itulah membawa disangui oleh abahnya minyak tanah sebotol, sadahak kahakan dulu guru, hanya mengaji mau. Bila Sidin, dilajari sosial, dilajari dermawan. Karena ini dermawan ada termasuk penyakit amal batin yang paling berat. Amal batin yang paling berat dan maksiat batin yang paling berat adalah kikir. Karena kikir itu jar guru sakumpul bandal benar, alih benar diobati. Nah lainnya habis sudah sombong ampe, dengki ampe, gibah ampe, tapi di sini kikir lagi nggak ada mau ampe, masih jadi pemalar. Nah ini sini dilatih oleh orang tuanya, dilatih dermawan. Dan di saat waktu beliau sudah mencapai usia sekitar 7 tahun, sekitar usia 7 tahun, beliau pernah waktu itu di Martapura, di rumah Haji Badarudin, Tuan Guru Haji Badarudin. Waktu itu kedatangan seorang wali Allah dari Jawa, dari Wonogiri kalau ada salah, seorang wali Allah, wali kutub. Beliau Syekh Zaini bin Abdul Ghani berusia 7 tahun. Biasanya 7 tahun itu masih selar handap lah, handap. Cuma beliau sudah dilatih kadang membuka aurat lagi halus. Jadi pada waktu itu beliau karena melihat masyarakat Martapura berbondong-bondong ke rumah Syekh Guru Badarudin, hendak pertemuan dengan wali Allah yang datang dari Jawa. Sidin umpat aja di dalam gerumbulan nang kanakan. Cuma Sidin di halaman orang tua-tua masuk ke dalam ke rumah Guru Syekh Badarudin, masuk ke dalam. Lalu masyarakat Martapura sekitar ini hendak meminta berkat lawan orang wali yang datang dari Jawa tadi. Lalu hendak bersalaman, kada mau Sidin menyalami. Wali Allah yang datang dari Jawa tadi tidak mau bersalaman lawan orang Martapura. Kenapa? Uji Sidin bila hendak bersalaman lu di halaman tuh ya. Di halaman tuh Zaini ngarannya. Sidin masih anak-anak 7 tahun. Orangnya kada tahu di luar pelatar. Lalu dimendengar padahkan oleh kutub orang Jawa tadi bahwa bersalaman Zaini dulu, lalu Zaini dijemput orang di halaman. Jemput di halaman, gua masuk ke dalam. Ya, uji Sidin kutub cilik. Tiga dari Sidin kutub cilik. Waktu itu. Lalu akhirnya karena nang membedakan mulai kan nang tahu di wali ini wali aja lah. Nah, tahu di wali orang wali aja. Bilangnya orang wali itu pada wali berarti wala lah. Jadi uji Sidin nak bersalaman on Jaini itu di halaman orangnya. Bawa naik bawa masuk dicari orang nama orang Jaini. Sidin masih kanak-kanak umur 7 tahun ditangkap bawa masuk ke dalam lalu disalami orang. Setelah mau bersalaman dengan guru Jai, hanya wali kutub mau menyelami. Kalah Sidin apa? Makam Zaini kalah Sidin. Abdulum ini dia adalah lebih abdal daripada aku. Itu masih usia kanak-kanak. Karena beliau termasuk sudah golongan wali Allah, jadi kan termasuk usmah juga, dipelihara Allah, dijaga Allah, pergaulannya, pemakannya, pakaiannya dipelihara oleh Allah lewat keluarganya, lewat Abah Sidin, lewat Mama Sidin, lewat Nenek Sidin. Dan yang membimbing yang paling banyak adalah Nenek Sidin dan Guru Abdurrahman. Lalu setelah itu beliau sudah usia 10 tahun sudah hafal Quran lah. Usia 10 tahun, 9 tahun ya. Dan pada waktu itu Sidin dimimpikan oleh Allah Ta'ala malam Jumat, mimpi Sidin itu aneh. Sidin melihat sebuah kapal besar merapat di pelabuhan. Kapal itu bertulisan Safinatul Aulia. Di kapalnya bertulisan Safinatul Aulia, artinya kapalnya para orang-orang wali. Lalu Sidin mencoba hendak mendekat, hendak berparak dalam kapal. Karena beliau kada kenal, orang kapal kada kenal lawan Sidin, akhirnya Sidin ditolak untuk masuk ke dalam kapal, kada diberiakan masuk. Pulih Sidin nang kada diberiakan masuk.
Akhirnya malam Jumat yang kedua bermimpi pulang. Mimpinya sama, tetap mimpi yang kedua juga Sidin ditolak. Ditolak, kada diterima tamu di dalam kapal. Karena di dalam tamu itu khusus para wali-wali Allah, Safinatul Aulia. Lalu di malam Jumat yang ketiga, nah di sini aneh lah, Jumat yang ketiga ini beliau dipersilahkan masuk. Dipersilahkan masuk pada dalam kapal, ngaran kapalnya Safinatul Aulia. Dan pada waktu di dalam itu beliau ada beberapa kursi kosong, nang kosong, nang tidak ditempati, beliau dipersilakan duduk di dalam kursi. Ternyata mimpi beliau nang waktu malam Jumat 3 Jumat berturut-turut ini 10 tahun kemudian, Sidin berangkat ke Pulau Jawa. Ternyata yang menyambut beliau di Jawa itu orang yang menyambut di kapal mimpi itu di antara karama Sidin. Dan beliau mulai sejak lahir sampai hat mursyid, sampai usia 15 tahun, sampai usia biasanya remaja, belum pernah ihtilam ke mimpi basah. Belum pernah bermimpi basah. Bagaimana anak-anak umur usia balik lah, ada pernah mimpi basah. Jadi di antara karamat Sidin yang paling ajaib adalah pesugihan. Belum pernah ada wali Allah karamatnya tuh pesugihan. Bahkan wali Allah tuh buka lari daripada dunia, daripada harta. Kada mau begemul lawan harta, menjauh daripada harta, tapi ngaran hartanya berparak, hartanya mendekat. Beliau pun juga menolak dia, cuma karena hartanya mendekat, lalu sini kada menolak. Ini keramat yang paling ajaib terhadap orang wali adalah keramat kesugihan. Ulun pernah menyaksikan tahun 82, kalau kada salah, tahun 82. Pada waktu itu ulun duduk di pelatar di Pasayangan Martapura. Jadi kawan ulun itu anak membawa ulun, biar kawan ulun, jadi kan hendak melek guru malam ini. Jadi kita hendak kita dudukan di pelatarnya, dudukan mulai jam 11, kami dudukan 11 malam, kami duduk. Akhirnya jam 1 malam ada Malik Bayong berjalan berdua, baju jubah. Itu jakawan ulun guru. Kemana aja kok guru nih? Lihati aja. Kita lihati, kita iringi. Lalu di saat lewat pada rumah kami, kemudian kami intai, kami intip, kami iringi jarak jauh. Makanya beliau bagi duit malam tuh. Dalam jubah Sidin duit. Jika tok Sidin rumah-rumah orang yang jumbo-jumbo, rumah orang-orang yang janda-janda yang miskin, masuk ke Sidin, bersidin duit sampai habis baju duit dalam jubah malam esok malam bersedekah masuk, bersedekah duit tuh. Ini di mana Sidin dapat duit? Jadi kan bukan pengusaha lah, bukan pedagang, bukan pejabat. Pernah waktu itu Menteri Penerangan bernama Menteri Harmoko pada waktu itu bilang ke rumah Sidin, hendak berniat bersedekah lawan Sidin sakuper duit waktu itu jumlahnya 20 juta. Jadi 20 juta nang 40 tahun 50 tahun nang liwat pak banyak bener lah. 20 tahun 20 juta. Lalu ditolak oleh Sidin, ditolak oleh beliau. Di Sidin serahkan aja kepada orang yang berhajat. Aku ada berhajat Sidin. Dan kemudian karena Harmoko ini kan termasuk amanah titipan ujar Harmoko, kami sudah berniat berencana, sudah bernazar bakasat lawan pian, duit ini hendak kami sumbangkan lawan pian. Di Sidin kada saja. Dibuka Sidin, Menteri Harmoko buka dalam kamar, dibuka Sidin lemari bersih dan tumpang berdiri. Ini Sidin aku banyak duit. Dibak lemari bersih dan tumpang berdiri. Di mana Sidin dapat duit? Itulah karamat wali Allah yang paling ajaib. Sidin menggaji tukang karpet, tukang cuci karpet itu sebulan 40 juta sebulannya. Nah, jadi karamat yang paling ajaib yang menimpa kepada orang wali adalah kesugihan. Pernah dulu guru kita nang di Banjar Indah, saya pengarang Sidin. Itu pernah bilang ke rumah Sidin, ini kalian pernah dibuat dalam menakib Sidin. Waktu bilang ke rumah Sidin, bak keluarga pangguru tuh luan guru bak keluarga hitungan pemerintah. Jadi kenapa waktu itu Jasidin juga kudu kumpul tunggu dulu nang lah ke kamar dulu.
masuk ke kamar, guru sekumpul masuk ke kamar. Kenapa kada keluar? Karena masuknya jalan lawang Pak, jalan pintu muhara tuh masuk basah baju siden. Baju guru ini basah, lucak-lucak basah. Lalu heran nang guru nang Banjar Indah anak batakun datang gimana guru? Ada yang jenak basalin lu dalam basalin ini ke kamar, kemudian keluar. Ujar sidin tadi ada sapu kuku sidin, jadi jam paka tuh. Minta tolong bahiau, minta tolong jembatan kaditiannya nangnya pandulang, lubang pandulangan nih. Haji Jakarta ini paring, lalu patah gugur nang sapu kuku sidin deh. Minta tolong lon aku sidin. Lalu aku sesahi, aku kejar, aku tangkap, akhirnya sampai kada gugur. Aku nang gugur hingga dalam bajunya. Sidin nang gugur ada nang patah kayu nang sabu putih diangkat sidin kada jadi gugur, sidin nang gugur ke bawah. Lalu aja baru lecaknya nang batis bulu jelujak lawar sepat tapi ternyata seminggu kemudian orang nang gugur patah katitian tadi datang pas waktu sidin ada juga. Lalu dia guru sakumpul itu nang tolong minggu dulu ya orangnya. Nang tolong waktu kita cabur patah di lubang pandulangan bagi saya sidin. Pada artinya pada ditolong oleh guru sakumpul nih kan. Nah itu kan aneh lah. Tapi ngaran itu karamat Allah, pemberian Allah Ta'ala, kita ada aneh ya. Jadi banyaklah beliau sudah di usia kecil sudah dibuahkan nang kasab hisi ngarannya lah. Kasab hisi itu nang kada pernah dilihat oleh orang biasa, kada pernah dirasakan oleh orang biasa. Nang kayak bajalan malam, rumput-rumput, kumpai-kumpai ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian berpada aku manfaatnya untuk obat ini, aku untuk obat ini, aku untuk obat ini, dipadahkan oleh rumput-rumputan di jalan sini. Jadi luar biasa lah beliau. Beliau yang menyebutkan bahwa beliau adalah kutub adalah Habib Anis Solo. Kamu Habib Anis Solo ini dari Habib Al-Hafiz Umar di Hadramaut. Kemudian Hafiz Umar Hadramaut ini pernah bilang waktu itu kan Banjarbaru. Dan kenapa pada waktu itu Habib Anis ini berangkat di Jeddah. Di Jeddah ada wali Allah, wali kutub yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Habib Abdurrahman. Di situ termasuk Sultan Aulia pada masa itulah. Batakun si Habib Anis nih tentang guru sakumpul. Ujar Habib Anis, wahai Habib, menurut pian guru Zaini Abdul Ghani itu kayak apa? Lihat ya kan Pak. Jadi masuk sidin tunduk, kemudian ada dana di sidin. Ada terlihat di makam-makam Sultanul Aulia ada terlihat. Jadi mengarang kada terlihat boleh kayak Habib Anis bilang. Boleh ke Indonesia, ke Solo, kemudian bulan depan berangkat pulang. Penasaran nih. Sedangkan di sini menyaksikan di Martapura ini luar biasa jamaah guru nih. Nah luar biasa dan amalia karamat yang disaksikan sini nih. Lalu sih penasaran pulang ke Jeddah. Berangkat ke Jeddah, kemudian Batakun pulang lawan nang Habib Abdurrahman nih di Jeddah. Tetap sini kada melihat. Di sini kada ada guru sakumpul kada dengaran saya ini. Menangis Habib Anis bulik pulang. Nang ketiga berangkat pulang. Nang ketiga berangkat dikisahkan sidin, artinya keanehan sidin tentang masalah keutamaan sidin di Martapura. Lalu sidin bahastilah Habib Abdurrahman itu di Jeddah mengontrol. Ada mungkin kada ada nih. Kan seluruh dunia kelihatan sidin nih. Wali-wali seluruh dunia kelihatan sidin nih. Dan pada waktu itu baru sidin dilihatkan oleh Allah. Ternyata ada. Cuma sekalinya guru sakumpul ini kada termasuk di daerah wilayah Kutub Aulia, hanya sini berisian istana seorang. Istana seorang artinya kerajaan seorang yang dilindungi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani lawan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama dua inilah nama lindungi Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Ternyata sini cucu kayak kada di sini, kali sini berisian istana seorang. Dan di dalam istana itu jarang Habib Abdurrahman, seluruh murid-murid sidin ada di dalam istana itu. Cuma dipimpin, dinaungi oleh dua orang wali Allah, yaitu Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengawal sidin. Jadi di situ ujar Syekh Abdurrahman, Habib Abdurrahman, ujar beliau, siapa yang pernah mengambil ijazah dan beliau, siapa yang pernah menghadiri majlis beliau, itu ada di dalam istana sidin.
Mudah-mudahan kita berada terkumpul dalam istana Sidin berada. Inilah sekadar pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan kita juga menjadi saksi bahwa beliau betul-betul wali Allah, dan mudah-mudahan dengan berkat karamat Sidin, dengan berkat keagungan kemuliaan Sidin, kita berada diampuni dosa kita, mama kita, abah kita, guru kita. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi daiman, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La maradil muslimin wal muslimat wal mu'minin min kulli kasri bin Rasulullah. Siti Fatimah bin Hajar Dani, Awang Arsyad bin Ahmad, Siti Musnah bin Dihadri lahum al-Fatihah. Iya karena Allah yang musta'in dengan proses mustaqim Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqduna biha ya Allah min jamil hajat wa tubahluna biha min jamil syayat wa tarfa'una bi annaka ala darajat wa tubahluna biha tarfa'at min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. La ilaha illallah wal halimul karim. Allahumma tushibana la qiratina hadhi Aban jazil wa jamin ka'azim wa taqabbalaha minna bifadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalilan. Ya maulana sawaba ma qabbarna wa la yajkan fi syarafin nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abai wa ikhwanil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati rasulillah ajma'in wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila ruhi al-batil a'immatil mujtahidin muqallidin bitin wal ulama العامل والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسنة الصوفية المحققين ثم إلى من قرأناها هنا بسبب ما تلون القرآن من أجل مجيئة ما تعلم بهما بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى من ضايع وما قربه من أموات المسلمين كافة أمات معهم ولا زر لهم اللهم ارحمنا برحمتك واسكننا ويوم ببقيه جنتك ومع الرضوان والكريم يا أرحم الراحمين اللهم اذكر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بسنة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا دافا وأنت راضنا ولا تحرمنا نصيبك أفلاح ولا تأخذنا بالله واجعل خير كلامنا من الدنيا إنك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمت أن لا إله إلا الله عليكم يا بعيش فانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمين يا طيب نبينا المرسلين والملائكة المقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى كل ولي وولي لله مما شاء يرضي مغربها برها بينما كانوا أينما كانوا كانوا بعمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين سادتنا العلم والشبيك وتربى أخوة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا روي كسري بن دراسات وسيدي فاطمة بنت Jardani wa awam Muhammad Arsyad bin Ahmad Bidi khususnya binti Hadri Allahumma ja'allahum fida'an minan nar wa sitran minan nar wa hijaban minan nar wa idkam minan nar wa najatan minan nar wa salamatan minan nar Allahumma afir lahum wa rahamhum wa afim wa afuanhum wa akrim nuzulahum wa simadakhalahum wa ja'al jannata maswahum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran wa ya kafir wa syafi'il kama tujirat bainal bukhur in tujirna biha min azabis sa'ir wa min da'wati sabrin fitnatin wa kubur Allahumma anzil rahmat wal bahjat wal maghfirah wa syafa'ata ala kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ada zikir setelah dibaca habis sembahyang fardu ini satu umat benar paling 3 menit membaca ini dan 3 menit ini pun paling-paling itu seminggu karena ada harus saja anak lagi di muka sajadah nah, di tapi kepala aja lagi hafal karena zikirnya la ilaha illallah ujungnya dikit-dikit aja lah. Ini kisahnya ceritanya ada seorang wali Allah pada waktu itu diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam kubur. Ternyata di dalam penghuni kubur itu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu duduk di atas mimbar emas, kemudian di samping mimbar emas itu ada nampan wadah makanan yang terbuat dari peda emas, makanan itu langsung dari surga, ada anggur, ada apa, ada makanan-makanan yang lezat lah di samping mimbar sidin. Lalu seorang wali Allah tadi yang melihat tadi yang diberikan kasyaf oleh Allah Ta'ala bertanya, sebelum bertanya orang yang dikubur tadi bertanya,
apa materi kiamat, apakah terjadi kiamat sampai bergerak kubur kan? Lalu jenang wali Allah tadi tidak, artinya hari biasa aja. Lalu sini bertakon kenapa pian sampai mendapat kedudukan pangkat kain ini, sampai duduk di atas mimbar emas, kemudian dia mendapatkan nikmat dari surga langsung, makanan-makanan yang lezat-lezat nih. Lalu jusidien, aku waktu hidup di dunia membaca la ilaha illallah arada biha rabbi, la ilaha illallah ubni biha umri, la ilaha illallah aqta biha dahri, la ilaha illallah unisu biha qabri, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah a'udduha li kulli syai'in yajri. Kira-kira mun mingguan hafalan ya. Bisa kada nu kina bawa ka buncu-buncu manakah baca asal dia nuan lah. Soalnya kina dalam seminggu pian ingat aja lagi. Artinya di bawah anak memantapin ya. Anak memantapin yang bacaan kita. Yang pertama, zikir pertama dengan kalimat ini aku niatkan untuk memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua, la ilaha illallah ubni biha umri. Dengan kalimat ini aku habiskan usiaku, artinya ada lagi sisa lain pakai zikir aja lagi. Dengan yang ketiga, la ilaha illallah aqta biha dahri. Dengan kalimat ini kuliwati seluruh usiaku dan masaku. Yang keempat, la ilaha illallah unisu biha qabri. Dengan kalimat ini aku bermaksud akan gembira di dalam kuburku. Dan yang kelima, la ilaha illallah alqa biha rabbi. Dan kalimat ini aku akan bertemu Allah. Yang keenam, la ilaha illallah a'udzuha bi kulli syai'in yajri. Dengan kalimat ini untuk pegangan segala sesuatu yang terjadi. Silakan, tapi anak mamalakan silakan. Anak ada pun juga silakan.